miris gitu, kehidupannya yang sangat menyedihkan. Hai guys, ngapain? Udah subscribe gue belum? Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja, semoga kalian keren selalu ya. Buat yang baru datang di channel ini, selamat datang, selamat bergabung di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically, segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari segala sesuatu yang berbau dengan musik dan bikin gue kepikiran. Salah satunya adalah istilah 27 Club atau Klub 27. Kalau kalian pecinta musik, pastinya kalian sudah sering denger ya. Tapi buat kalian yang belum tahu, apaan tuh Klub 27? Jadi Klub 27 itu adalah suatu kumpulan atau list dari para musisi yang meninggal di usia muda, yaitu berusia 27 tahun. Dan hampir dari semua musisi yang ada di dalam Klub 27 ini meninggal dalam keadaan mereka sedang di puncak-puncaknya karir musik mereka. Ya, walaupun sebuah kematian itu bukan hal yang bisa dijadikan suatu prestasi, tapi mau gimana lagi? Entah itu yang namanya kebetulan ataupun memang disengajakan, tanpa sadar gue mencari tahu siapa sih di urutan pertama yang menduduki posisi di deretan Klub 27 ini. Dan jawabannya adalah The King of Delta Blues, yaitu Robert Johnson. Serius kalian nggak tahu siapa Robert Johnson? Masa sih? Yaudah yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum gue ngelanjutin, gue minta support kalian dulu untuk subscribe, like, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk komen di video ini karena gue juga butuh masukan dari kalian. Oke deh, kuy lah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja apa aja sih yang ada di isi kepala gue saat gue ngebaca tentang Robert Johnson. Konon kabarnya di persimpangan tersebut, di kesunyian malam ada seorang pemuda yang sedang membawa gitar. Ia tampak murung seperti menunggu seseorang di sana. Pemuda tersebut memiliki tekad yang sangat kuat untuk bisa bermain gitar yang ia bawa. Selain itu, ia juga berangan-angan menjadi seorang musisi blues yang sangat handal. Tiba-tiba saja lewat tengah malam dikabarkan ada sesosok makhluk yang bertubuh besar menghampiri pemuda tersebut. Dan tiba-tiba saja si makhluk ini mengambil gitarnya si cowok tadi. Dan makhluk ini menyetem gitarnya, kemudian ia menyanyikan lagu yang si pemuda ini tidak pernah dengar lagunya, bahkan nadanya juga tidak pernah ia dengar. Dan akhirnya si pemuda ini dikabarkan ingin menukar jiwanya dengan keahlian si makhluk tersebut, sehingga ia ingin menjadi seseorang yang mahir dalam bermain gitar, khususnya di musik blues. Dan kemudian makhluk besar tersebut yang konon katanya itu merupakan iblis menyetujui perjanjian dari si pemuda itu, yaitu menukar jiwanya dengan keahlian bermain gitar dan meraih kesuksesannya. Tetapi ternyata mitos The Crossroads ini bagaikan menjadi sebuah kisah nyata yang cukup terkenal dan melegenda di kalangan musisi blues and rock. Sebagian orang ini percaya bahwa kisah tersebut tercipta karena adanya Robert Johnson, di mana kabarnya seorang pemuda tadi yang gue ceritain itu adalah Robert Johnson. Dan ternyata dari beberapa sumber yang gue lansir, ada musisi blues legendaris lainnya yang bernama Tommy Johnson, lahir pada tahun 1896. Tommy ternyata pernah juga ke Crossroads itu. Tapi Tommy memang namanya tidak setenar Robert. Tapi Tommy semenjak pulang dari Crossroads itu dikabarkan ia sangat mahir bermain gitar dengan teknik yang cukup hebat di masanya, di mana ia bermain gitar sambil melakukan aktivitas akrobatik yang dimana sulit sekali untuk ditiru oleh gitaris lainnya. Masyarakat percaya bahwa Tommy menjual jiwanya kepada iblis karena Tommy pernah berkata seperti ini. Yang artinya kurang lebih mirip-mirip ya sama mitos yang tadi gue ceritain, dimana ia menyarankan kepada seseorang yang ingin bermain musik secara handal, ia tinggal pergi ke persimpangan jalan atau crossroads di Delta City, dan lewat pukul 12 malam atau tengah malam akan ada makhluk besar yang mahir bermain gitar dan rela menukarkan keahlian bermain gitarnya dengan jiwa kamu. Nah, jadi di sini gue bisa mengambil asumsi ya, tapi ini balik lagi ini adalah asumsi gue, belum tentu fakta, dimana akhirnya gue berpikir bahwa jangan-jangan
Robert Johnson pernah mendengar kisahnya si Tommy. That's why akhirnya dia pergi ke Crossroads, dan ternyata seperti apa kisahnya Robert Johnson? Robert Leroy Johnson, atau yang biasa disebut Robert Lee Johnson, lahir pada tanggal 8 Mei 1911 di Hazlehurst, Mississippi, Amerika Serikat. Ibu Robert, Julia, memiliki 10 orang anak sebelum Robert. Ke-10 anak tadi merupakan anak dari suaminya Charles Dodds. Dan Charles Dodds kemudian merubah namanya menjadi Charles Spencer. Charles merupakan seorang petani penggarap kebun, di mana pada masa itu kaum kulit hitam di Delta memang mayoritas adalah petani atau penggarap kebun ya. Dan Julia mungkin sekitar 40 tahun ketika ia melahirkan Robert, dan itu pun bukan dari Charles, tetapi seorang petani kebun juga yang bernama Noah Johnson. Kemudian Charles pindah ke Memphis karena dia memiliki beberapa masalah terkait dengan tanah yang ada di Hazlehurst. Dan sekitar usia 3-4 tahun Robert dikirim ke Charles untuk dirawat oleh Charles. Setelah lulus sekolah, dia akhirnya memutuskan untuk mengadopsi nama kandung ayahnya, yaitu Johnson. Dia tidak lagi menggunakan nama Spencer. Dan Robert Johnson ini dibesarkan di Memphis, dan dia sempat mempelajari basic-basic dari kunci-kunci gitar tuh dari saudara laki-lakinya. Dan kira-kira di usia 8 atau 9 tahun dia kembali ke Delta untuk tinggal bersama ibunya bersama dengan suami barunya yang bernama Dusty Willis. Dan di sana ia dikenal sebagai Little Robert Dusty. Tapi Robert dipaksa oleh ayahnya yang baru untuk menjadi seorang petani juga. Dan entah kenapa di situ Robert merasa tersinggung karena ia berasa hidupnya bisa jauh lebih baik dibandingin seorang petani. Dan dia lebih tertarik pada musik. Akhirnya dia terus-terusan tuh berantem sama Dusty kayak, gue nggak mau jadi petani gitu. Tapi Dusty kekeh, lu mau ngapain lagi hidup lo kalau lo nggak jadi petani di sini gitu. Akhirnya dia berontak, dia keluarlah dari rumah. Sampai di usianya yang 19 tahun, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Virginia Travis di Penton, Mississippi. Yang dimana saat itu usia Virginia adalah 16 tahun. Dan tanpa pikir panjang, Robert menikahi Virginia. Setelah menikah dengan Virginia, entah kenapa Robert berpikiran ingin menjadi sosok suami yang baik bagi Virginia. Dan dia ingin merubah mindsetnya untuk menjadi pekerja, seperti yang disuruh oleh ayah tirinya, yaitu menjadi petani kebun. Tapi gimana ya kalau udah cinta banget sama musik, jadi sesekali si Robert tetap diam-diam dia tuh suka kabur ke juke joint, dimana tempat warga kulit hitam ini suka bersenang-senang gitu. Dan beberapa musisi-musisi amatir tuh suka memamerkan keahliannya dia gitu di juke joint ini. Dan kemudian satu malam setelah dia pulang dari juke joint, sampai ke rumahnya, dia kaget karena di rumahnya sudah ada orang tuanya Virginia yang marah-marah kepada Robert, lo kemana aja? Lo tahu nggak istri lo sama anak lo meninggal? Si Robert kaget dong, dan ternyata meninggalnya adalah saat Virginia melahirkan anaknya. Dan saat itu Robert mengalami depresi. Setelah ditinggalkan oleh istrinya, dia kembali melanglang buana mencari jati dirinya, yaitu dia pengen banget jadi musisi hebat blues. Jadi dia sering banget loncat-loncat kota-kota, masuk ke dalam juke joint tiap kota gitu untuk belajar musik, atau dia sekedar ngamen aja gitu. Kadang-kadang suka dibayar sama orang kayak gitu. Tapi ini sekedar info dimana musik blues di kota Delta sendiri itu dianggap musik setan ya. Kenapa? Karena orang-orang Delta yang mayoritas adalah pekerja, buruh, atau petani ladang, petani kebun. Mereka menganggap bahwa musik itu dapat membuat seseorang untuk lupa diri dan lupa akan kewajibannya. Di sekitar tahun 1930, seorang musisi blues handal bernama Son House pada masa itu dianggap sangat berbakat dalam permainannya di musik blues. Ia pindah ke kota Robbinsville, dan semenjak saat itu, si Robert jadi ngikutin Son House terus. Karena pertama kali dia ngedengerin Son House tampil di Robbinsville, dia sangat terkesima dan dia ngerasa kayak, nih, gue pengen main blues kayak dia nih. Ya udah, akhirnya si Robert ini sukarela mengikuti Son House kemanapun, bahkan menjadi krunya, padahal saat itu Son House nggak butuh kru. But anyway, Son House ini punya sahabat namanya Willie Brown, dan akhirnya si Robert Johnson karena sering ngikutin mereka, akhirnya dia belajar dikit-dikit lah tentang gitar gitu.
Dan tibalah sampai di satu malam, Son House dan Willie Brown akan tampil di salah satu juke joint paling rame di Delta City. Entah kenapa apa yang ada di pikiran Robert pada saat itu, dia yang sebenarnya jago main musik cuman harmonika doang, itu udah tiba-tiba dia ngerasa dia pede banget udah belajar dari Son dan juga Willie, dan dia tiba-tiba naik ke atas panggung. Tiba-tiba aja dia jadi center of attention atau pusat perhatian di juke joint itu. Dan ternyata pas Robert Johnson bermain gitar, orang-orang di dalam juke joint itu kayak, lo ngapain? Dan semua orang pada tutup kuping sambil teriak, woi turun woi. Enggak, pokoknya kayak nyuruh si Robert Johnson ini kayak turun gitu, karena suara musiknya yang dia mainin itu ngilu banget sampai semua orang tuh hampir nutup kupingnya tuh kenceng banget. Ya pokoknya intinya gue mau ngegambarin kalau main musiknya tuh ancur banget, sampai si Son sendiri bilang, lo ngapain ngambil panggung gue, tapi lo mainnya kayak kayak gitu. Poor Robert. Dan dari situ dia ngerasa terpuruk banget ya, kayak anjir ternyata gue nggak bisa main gitar. Dan dia sedih banget karena selama ini dia selalu bermain musik di juke joint di kota-kota itu, dia kayak ngerasa dikasih duit aja sama orang gitu. Tapi ternyata orang tuh ngasih karena kayak mungkin kayak cepet pergi deh lo gitu kali ya, nggak tahu juga gue. Dan saking malunya akhirnya dia pindah dari Hazlehead dia ke Georgia, sama-sama di Amerika Serikat. Dan di Georgia dia bertemu dengan seorang gadis bernama Virgia Mae Smith yang sebenarnya tidak ingin dinikahi oleh Robert, tapi ternyata hamil. Akhirnya dia mencoba untuk menikahi si Virgie. Ternyata orang tuanya Virgie tidak suka sama Robert Johnson. Kenapa? Karena Robert Johnson ketahuan suka bermain musik blues. Oke, sampai akhirnya Virgie ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Claude Johnson, dan Robert sendiri tidak pernah bertemu dengan Claude secara langsung. Tapi dari sisi Claude pernah melihat Robert Johnson 2 kali datang ke rumah nenek kakeknya saat Robert berkunjung untuk bertemu dengan Claude dan memberi sedikit nafkah yang dia dapat dari ngamen di juke joint gitu. Tapi ternyata sama kakek neneknya Claude ini Robert selalu diusir. Setelah kedua kalinya diusir oleh kakek neneknya Claude, akhirnya Robert Johnson cabut dan tidak pernah kembali lagi. Dan itu adalah momen dimana Claude terakhir melihat bapaknya. Sampai akhirnya Robert Johnson kembali menikah dengan seorang gadis bernama Kaleta Craft, yang gue nggak tahu kenapa meninggal lagi saat melahirkan anak dari Robert Johnson. Jadi intinya setiap dia dibolehin nikah sama seorang gadis, akhirnya gadis itu akan hamil dan meninggal saat ngelahirin anaknya. Tapi saat si perempuan itu tidak boleh bersama Robert Johnson seperti Virgie, dia justru berhasil melahirkan anaknya. Dan 3 kali dalam hidupnya dia kehilangan istri dan anaknya karena musik blues. Dan yang paling menyedihkannya lagi, dia selalu kehilangan momen di mana istrinya sedang melahirkan anaknya karena dia sedang ngumpet-ngumpet latihan gitar bermain musik blues di juke joint tiap kota-kota. Dan itu dia suka ninggalin istrinya kayak berapa lama cuman buat latihan musik blues aja. Sepeninggalan istrinya, akhirnya Robert Johnson kembali depresi dan dia merasa kayak hidupnya tidak perlu lagi mencari pasangan, yang dia butuhkan hanya bisa bermain gitar, khususnya di musik blues. Karena pada saat itu dia sangat cinta dengan musik blues. Akhirnya dia terus melatih keahlian bermain gitarnya dalam bermusik blues di juke joint di tiap kota di Amerika Serikat. Tapi sayangnya dia cuma dapat uang tidak banyak. Dan akhirnya dia sadarkan kalau dia ternyata nggak bisa main gitar blues gitu. Akhirnya suatu malam, entah apa yang ada di pikirannya dia, tiba-tiba dia ingin saja pergi dari keramaian juke joint. Dan orang-orang melihat dia turun dari panggung itu kayak kayak gitu. Dan akhirnya si Robert Johnson keluar dari juke joint terakhir dan dia tidak pernah lagi terlihat di juke joint manapun. Dan konon kabarnya setelah dia meninggalkan juke joint terakhir, dia menuju ke Crossroads di kota Delta membawa gitarnya, dan tiba-tiba saja dia dinyatakan menghilang. 1,5 tahun kemudian, tiba-tiba Robert Johnson kembali terlihat berseliweran di kota Delta. Dan pada tahun 1932, Robert tiba-tiba dengan pedenya, dengan gagahnya membawa gitarnya, kemudian dia datang ke juke joint yang paling rame, di mana pada malam itu Son House dan Willie Brown kembali manggung. Sontak orang-orang langsung kaget setelah mendengar suara, "Hey, can I play tonight?" Ya, semacam itu kali ya, nggak kayak gitu persis sih. Mohon maaf nih.
Terus orang-orang langsung pada nengok ke dia gitu kan, kayak set gitu kan. Lu Robert bukan sih yang waktu itu main gitar ancur banget kan? Serius lo mau main gitar lagi? Kata Son kayak gitu. Tapi pada saat itu Robert dengan tenang menjawab, please give me a try. Dan saat dia mulai memetikkan gitarnya, orang-orang yang tadinya skeptis tiba-tiba mereka langsung bengong, terkesima dengan permainan Robert Johnson. Jago banget main gitarnya. Bahkan dia menggunakan teknik gitar dalam blues yang diberi nama teknik slides. Jadi teknik slides di blues ini merupakan teknik yang kedengarannya tuh kayak gitar yang sekali dipetik, digenjreng gitu, itu banyak banget nada atau melodi yang berbeda-beda. Jadi pas Robert Johnson ini ngegenjreng, sekali jreng itu kayak ada suara gitar, piano, dan bass sekaligus. Sampai akhirnya Robert Johnson selesai main, orang-orang gak ada yang tepuk tangan tuh, semua pada bengong. 3-5 detik lah kurang lebih, tiba-tiba baru ada suara prok dan prokan pertama dimulai dari arahnya Son House dan Willie Brown. Dan semenjak itu muncullah kabar-kabar atau gosip-gosip lambe yang mengatakan bahwa jangan-jangan Robert ini abis dari persimpangan The Crossroads nih. Soalnya nggak mungkin banget dalam waktu 1,5 tahun orang yang tadinya nggak bisa main gitar sama sekali, cuma bisa harmonika, tiba-tiba dia bisa main gitar dengan teknik yang sangat sulit, bahkan senior blues pun belum tentu bisa memainkannya pada zaman itu. Oke, jadi akhirnya semenjak malam itu nama Robert Johnson tidak lagi sama seperti yang nggak bisa main gitar, sampai akhirnya dia dinyatakan sebagai orang yang sangat mahir bermain gitar, khususnya musik blues. Sampai-sampai namanya cukup besar dan terdengar oleh salah satu promotor musik jazz bernama John Hammond. John Hammond ini nafsu banget, pokoknya di festival musik jazz selanjutnya Robert Johnson kudu main di tempat gue. Karena ia beranggapan bahwa para pecinta musik jazz itu harus tahu nih rootnya jazz tuh dari mana. Karena rootnya jazz itu dari blues, maka dia pengen membangkitkan rasa cintanya si orang-orang pecinta jazz ini terhadap musik jazz lebih dari sekedar pecinta jazz, tapi juga mencintai musik rootnya yaitu blues. Dan menurut John Hammond, si jenius yang bermain blues yang patut untuk dicintai juga oleh para pecinta jazz adalah Robert Johnson. Dan sampai ada di satu momen di mana John Hammond ini pengen buat festival musik jazz besar, dan selalu besar ya, karena lokasinya itu biasanya dia bikin di kota New York. Dari Mississippi, Georgia, Hazlehurst, tiba-tiba dia terdengar di New York. Itu keren banget kan? Dan dia mau ditampilin di Carnegie Hall. Itu merupakan tempat pertunjukan musik yang paling besar di New York pada saat itu. Sampai-sampai si John Hammond ini nyuruh orang, lo pergi deh ke Delta, lo cari yang namanya Robert Johnson, harus ketemu, dia harus main di festival musik jazz gue di Carnegie Hall, New York City, Amerika Serikat. Nggak taunya, saat sampai di Delta, orang suruhannya John Hammond ini menemukan kabar bahwa Robert Johnson telah meninggal dunia. Tapi orang ini nggak boleh pulang sama John Hammond ke New York kalau lu nggak mendapatkan sesuatu yang bisa gue tampilin tentang Robert Johnson di festival musik jazz gue. Akhirnya si orang ini tidak kehilangan akal. Dia mencari cara bagaimana caranya dia bisa menghidupkan Robert Johnson kembali di festival musik jazznya si John Hammond. Akhirnya dia mengulik, dapatlah sebuah rekaman musik yang telah dibuat Robert Johnson. Dan sampailah di momen dimana saatnya harusnya si Robert Johnson ini tampil, tapi di panggung itu cuman ada kayak alat pemutar rekaman dan spotlightnya ke situ, dan kemudian alat musik tersebut menyebarluaskan rekamannya Robert Johnson. Dan lo tahu apa yang terjadi? Orang-orang di Carnegie Hall, yang gue kurang tahu ya kapasitas penontonnya berapa, tapi yang jelas orang-orang di situ pada berdiri tepuk tangan seakan-akan Robert Johnson sedang bermain musik di depan mereka. Dari situlah akhirnya Robert Johnson namanya terkenal kemana-mana ke seluruh dunia pada masa itu. Hebat ya, orangnya sudah meninggal, tapi karyanya baru terkenal.
Melihat antusias dari para penonton ini, akhirnya si John Hammond beride, namanya juga konseptor ya, dan dia juga memiliki visi gimana caranya si Robert Johnson ini bisa dikenal seluruh dunia karena dia keren banget gitu. Gue nggak pengen cuman orang-orang yang di sini doang yang tahu Robert Johnson. Lumayan juga nih orang berjasa ya buat Robert Johnson. Akhirnya dia beride untuk merilis, jadi 2 kali rilis ya, rekamannya Robert Johnson. Dan album ini diberi nama Robert Johnson, King of the Delta Blues Singer. Dan terjuallah jutaan kopi. Sampai akhirnya John Hammond beride lagi, Bob Dylan, lo mau nggak nyanyiin lagu Robert Johnson? Kata Bob Dylan, siapa tuh? Gua nggak kenal. Lo mesti denger, kata John Hammond kayak gitu. Sampai akhirnya si Bob Dylan mendengarkan rekamannya Robert Johnson, dia terkesima banget, akhirnya dia mau ngebawain lagu-lagunya Robert Johnson. Dari situlah nama Robert Johnson semakin terkenal keluar dari Amerika dan bahkan ke seluruh dunia ya gitu. Dan akhirnya banyak banget musisi terkenal yang sekarang ini kalian tahu, mungkin mereka sebagai legendary di bidang musiknya masing-masing ya, itu yang mengidolakan Robert Johnson. Kayak misalnya diantaranya adalah Eric Clapton, yang dimana dia kagum banget sama Robert Johnson sampai dia bikin album itu yang diberi judul Me and Mr. Johnson. Isinya adalah duet lagunya si Robert Johnson dan juga Eric Clapton. Dan kemudian Led Zeppelin. Di albumnya Led Zeppelin tuh, dia bahkan tidak hanya mengagumi Robert Johnson, tapi dia mengutip atau mengambil liriknya Robert Johnson di lagunya Led Zeppelin yang berjudul The Lemon Song. Liriknya adalah Squeeze my lemon till the juice runs down my leg. Dan kemudian seorang pesohor Rolling Stones, tahu ya pasti, Brian Jones. Bener banget. Brian Jones ini merupakan seseorang yang sangat mengagumi Robert Johnson dan dia sering banget ngungkapin itu di saat dia lagi live performance gitu ya. Dan hampir act performnya itu dia kayak mau ngededikasiin buat Robert Johnson gitu lah. Terus banyak banget dari musisi blues tentunya pasti lebih banyak lagi ya. Robert Johnsonnya sendiri ini terkenal saat dianya sudah tidak ada ya, atau dia udah meninggal kayak gitu. Jadi bisa dibilang kesuksesan yang dia raih saat dia hidup itu sangat singkat mungkin ya. Bahkan dia waktu meninggal itu dia nggak tahu kalau namanya akan sebesar sekarang. Bahkan dia dinyatakan sebagai King of Delta Blues gitu ya. Padahal sebelumnya kan udah ada Son House, juga ada Tommy Johnson, ada Willie Brown gitu ya. Tapi dia sekarang yang terkenal sebagai The King of Delta Blues gitu, Raja Blues dari Delta. Dia meninggal di usia yang sangat muda sekali. Pada saat itu sebagai musisi di usia 27 tahun tuh sangat muda ya. Dia meninggal di usia 27 tahun. Dinyatakan meninggal pada tanggal 16 Agustus 1938 di Greenwood, Mississippi, Amerika Serikat. Penyebab kematiannya sendiri sebenarnya masih misterius, dan anehnya lagi sebenarnya makamnya ini nggak tahu di mana gitu. Kalau kalian cari tahu, makamnya sekarang itu ada di beberapa lokasi yang dimana masing-masing gereja itu mengklaim bahwa Robert Johnson itu adalah jemaatnya mereka gitu. Tapi ada banyak rumor-rumor yang mengatakan bahwa dia tuh meninggal karena semenjak dia sempat terkenal kan, dia sebelum meninggal itu dia udah mulai kayak, wih gue keren banget nih gitu. Sampai akhirnya dia sempat meniduri lah ya cewek-cewek yang ngefans sama dia gitu. Dan salah satu cewek yang ditiduri lumayan tersohor lah gitu, suaminya juga gitu. Nah si suaminya ini tahu, dan satu malam setelah Robert Johnson itu bermain musik di juke joint di Greenwood di Mississippi, itu ada yang ngasih dia whisky gitu kan. Kayak biasalah musisi kan suka dikasih minum gitu sama fansnya kan. Pas si Robert Johnson mau ngambil whisky tersebut, nggak tahu kenapa ada yang nepak botol whiskynya. Dia bilang katanya, lo jangan minum dari botol orang gitu. Terus si Robertnya kesel, kayak lo jangan buang-buang duit dong, ini kan dikasih sama orang gitu. Dan entah kenapa, gue nggak tahu deh apa dia jadi minum atau enggak. Cuman katanya dari minuman yang dia minum pada malam itu di juke joint di Greenwood itu ada racunnya. Nah kabarnya yang ngasih whisky itu adalah si suaminya yang tadi dia tidurin dan nggak terima gitu. Nah akhirnya polisi pada nyamperin kan ke rumahnya si suami dari si cewek tadi gitu. Tapi ternyata polisi tidak menemukan bukti bahwa si suami tersebut membunuh Robert Johnson gitu. Jadi dia tidak dinyatakan sebagai pembunuh, dan akhirnya polisi cabut aja gitu. Jadi ya udah kan nggak ada suspek kan dalam insiden ini gitu.
Dan akhirnya orang-orang ya pada keinget lagi sama masa dimana kayak si Robert kan pernah ke Crossroads, pernah ada yang ngeliat kan ada bayangan hitam ngambil gitarnya dia gitu. Ya pokoknya banyak asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa dia itu ke Crossroads gitu. Nah jadi semenjak orang-orang inget kalau dia pernah ke Crossroads untuk latihan musik itu, untuk menukar jiwanya kepada iblis, dan disitulah muncul bahwa jangan-jangan dia meninggal di kesuksesannya walaupun singkat saja dan dalam skala lokal ya pada saat itu. Ya akhirnya dia mau apa lagi gitu. Akhirnya dia kan sudah pernah berjanji sama iblis gitu kan. Ini berdasarkan asumsi masyarakat sana ya gitu. Jadi kayak mungkin dia meninggal karena keinginannya sudah dikabulkan oleh si iblis dan tinggal dia membayar kemahiran main gitarnya dan kesuksesannya dia dengan jiwanya, sehingga akhirnya dia meninggal di usia muda saat dia sedang meraih kesuksesan. Dan gue nggak tahu kenapa Robert Johnson ini nggak pernah menangkal orang-orang yang selalu menggosipkan dia itu dia pergi ke Crossroads. Bahkan dia justru bikin lagu yang judulnya Me and the Devil Blues, dan satu lagu yang benar-benar ibaratnya kayak nampar masyarakat kali ya di Delta. Dia ngasih lagu judulnya Crossroads. Nanti gue bakalan tampilin liriknya, dari situ kalian mungkin bisa ngeliat sendiri ya. Gue udah menerjemahkan juga. Dari situ nanti kalian bisa ambil asumsi sendiri maksudnya si Robert Johnson ini bikin lagu ini tuh buat apa sih? Apakah dia emang bikin lagu ini memang dia mau membenarkan asumsi masyarakat bahwa dia memang menjual jiwanya pada Devil Blues, atau ini adalah sekedar sarkas aja buat dia kayak mengajak masyarakat untuk memiliki persepsi lain tentang Devil ini. Jadi maksudnya Devil Blues dari Robert Johnson mungkin aja itu maksudnya perumpamaan. Lagu blues itu kan selalu dibilang devil music gitu ya. Gue nggak tahu juga sih. Kalau menurut kalian gimana? Nanti kasih tau gue dong, komen di bawah ya. Oke, jadi seperti yang tadi gue bilang, ada klub 27. Ya, singkatnya adalah kumpulan atau list dari para musisi yang meninggal di usia 27 tahun, dan mereka meninggal di saat puncak-puncaknya kesuksesan karir mereka dalam bermusik gitu. Jadi sebenarnya basic dari 27 Club atau klub 27 ini, mereka itu dianggap memiliki motto seperti ini: selling your soul to the devil, menjual jiwamu kepada iblis. Dan akhirnya basic atau hal inilah yang mendasari bahwa Robert Johnson adalah orang pertama yang menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan pada saat itu, kemahiran dalam bergitar dan juga kesuksesan ya, walaupun dalam skala lokal gitu. Dan ternyata jiwanya Robert terjual kepada iblis di usianya yang ke-27 tahun. Dan setelah Robert Johnson ada banyak banget deretan musisi yang meninggal di usia 27 tahun dan diyakini bahwa mereka menjual jiwanya kepada iblis. Dan para deretan musisi di dalam klub 27 ini, mereka meninggal itu selalu di puncak kesuksesan karirnya. Di antaranya adalah Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Brian Jones, penggemar beratnya Robert Johnson, Jimi Hendrix, dan lain-lain. Totalnya ada 71 orang. Tapi diketahui bahwa hampir semua musisi dalam deretan klub 27 ini memiliki hidup yang bisa dikatakan serampangan ya, atau sembarangan gitu. Selain itu juga mereka memiliki sejarah hidup yang bisa dikatakan miris gitu. Kehidupannya yang sangat menyedihkan. Jadi di sisi lain, mereka yang memiliki bakat dalam bermusik, mereka memiliki suatu kejeniusan dalam membuat karya gitu, tapi di balik itu mereka memiliki hidup yang sangat ironis gitu dengan kesuksesannya seperti itu. Tapi gue sendiri sebenarnya nggak terlalu paham ya bagaimana merelatekan antara kesuksesan itu dengan penjualan jiwanya pada iblis gitu. Tapi yang jelas, gue sangat paham ada masanya di setiap momen kehidupan seseorang itu dimana kita harus menentukan sebuah pilihan dan menentukan seberapa besar sih pengorbanan yang bisa kita kasih untuk meraih suatu kesuksesan atau bahkan hanya sekedar kebahagiaan lahir batin. Setuju gak sih? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Dan di sini ada fakta-fakta menarik. Selain rekamannya sulit banget didapetin, si Robert Johnson ini sebenarnya tidak pernah memiliki video saat dia sedang bermain musik blues. Jadi emang bener-bener ini cuma berdasarkan dari mouth to mouth dan rekaman-rekaman yang dia sempat bikin gitu.
Dan juga fotonya Robert Johnson. Lo kalau lihat di search engine, palingan mentok-mentok lo cuma nemuin 3 fotonya dia. Tapi sebenarnya yang original itu cuma 2. Yang pertama yang dia pakai topi sama jas hitam dan megang gitar. Satu lagi foto yang dia sambil ngerokok, mukanya deket sambil meluk gitarnya gitu, pakai kemeja putih. Oke deh, makasih banget ya buat teman-teman yang udah nemenin gue di episode kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Makanya jangan lupa nyalain notifikasinya. Thank you, bye-bye.